Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, tiba-tiba Yesus bangkit berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menunjukkan tangan dan lambung bekas penyalipan kepada mereka. Ketika para murid melihat dan mengalami peristiwa itu, mereka menjadi bersukacita. Mereka yang semula diliputi perasaan bimbang dan ragu-ragu mengenai kebangkitan Kristus, kini diliputi oleh kepercayaan yang mendalam bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Kebangkitan Kristus bukan hoaks atau berita bohong dari para perempuan yang pergi ke makam, tetapi benar-benar berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka yang semula diliputi oleh perasaan ketakutan kepada para pemuka Yahudi yang menuduh mereka mencuri jenazah Yesus, kini terbebas dari perasaan takut. Hati mereka sungguh-sungguh diliputi sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus yang bangkit. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan mengalami damai sejahtera dari Yesus itu, mereka tidak lagi mengalami ancaman, tekanan, dan penindasan dari pihak lain? Jawabannya, mereka tetap mengalami ancaman, tekanan, dan penindasan dari pihak lain. Hanya saja, semuanya itu tidak membelenggu mereka, tidak membatasi ruang gerak mereka, melainkan membuat mereka berani dengan lepas bebas melakukan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran, kendati harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus berharap agar para murid yang mengalami damai sejahtera dari Yesus mau mewartakan dan menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Yesus bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu." Lalu bagaimana para murid menjadi pewarta damai sejahtera Yesus kepada orang lain? Pertama, dengan memberikan pengampunan dosa kepada orang lain. Yesus bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kedua, dengan hidup dalam persekutuan cinta kasih dengan orang lain. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul dan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus hidup di dalam persekutuan cinta kasih. Mereka saling mengasihi satu sama lain dan mau berbagi dengan semua orang yang berkekurangan. Yang ketiga, dengan memecah-mecahkan roti atau mengadakan ekaristi setiap hari. Berkat ekaristi yang mereka rayakan dan tubuh Tuhan yang mereka sambut, mereka senantiasa mengalami kehadiran Yesus yang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Berkat kesaksian hidup mereka yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan mereka dalam merayakan ekaristi
dengan sukacita dan tulus hati. Mereka disukai orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita memang tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri dan menyentuh sosok tubuh Yesus yang bangkit. Kita juga tidak pernah mendengar langsung sapaan damai sejahtera darinya. Namun dari kesaksian para rasul dan cara hidup para rasul yang berubah total setelah perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit, kita percaya bahwa Yesus yang kita imani itu benar-benar bangkit dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena itu, para saudara, kita diminta untuk menjadi saksi kebangkitannya dengan mewartakan dan menjadi pembawa damai sejahtera Yesus. Caranya dengan menjadi saluran kerahiman Allah, dengan mau mengampuni dosa mereka yang pernah menyakiti kita, dengan mau menciptakan suasana damai dan kerukunan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja, mau berbagi dengan saudara-saudari kita yang berkekurangan, dan mau merayakan Ekaristi dengan sukacita dan tulus hati. Hanya dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera Yesus dan mampu menghadirkan damai sejahtera Yesus kepada orang lain. Semoga Tuhan Yesus yang bangkit memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus membawa damai dan sukacita bagi para murid yang saat itu mengalami ketakutan, kesedihan, dan kebimbangan. Hal itu yang kemudian mendorong mereka untuk berani mewartakan kebangkitan Kristus dan damai sejahtera Kristus kepada orang lain. Bantu kami, agar kami pun berani mewartakan kebangkitan Putra-Mu dengan menjadi saluran kerahiman-Mu, menciptakan suasana damai dan kerukunan di tengah gereja dan masyarakat, serta mau berbagi dengan sesama kami yang menderita, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.